Penyidik Satuan Narkoba Polres Kaimana memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,7 gram. HUT ke-59 Televisi Republik Indonesia tetap terus diingatkan untuk selalu memberikan informasi dan hiburan yang sehat dan juga kontrol dan perekat sosial bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Salam jumpa pemirsa, saya Maria Talim Bekas kembali menyapa Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama. Pemirsa, penyidik Satuan Narkoba Polres Kaimana memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebesar 4,7 gram. Pemusnahan berlangsung di halaman Polres Kaimana. Pemusnahan barang bukti diawali dengan pembacaan surat perintah pemusnahan benda sitaan atau barang bukti nomor SP garis datar musnah garis miring 02 garis miring Romawi 8 garis miring 2021 garis miring res narkoba garis miring 23 Agustus 2021 serta surat Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana nomor B garis datar 260 garis miring R.2.14 garis miring ENZ titik 1 garis miring 07 garing 2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang status barang sitaan narkotika. Pemusnahan dilakukan dengan cara memasukkan barang bukti berupa 23 paket sabu ukuran kecil ke dalam tempat yang berisikan air panas. Selanjutnya dilarutkan dan larutan hasil pemusnahan tersebut dibuang ke dalam kloset yang disaksikan oleh tersangka kepemilikan sabu-sabu yakni Emil Elias Buddha, 37 tahun. Selain itu, bungkusan plastik bekas narkoba juga dimusnahkan dengan cara dibakar. Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta melalui Kasat Narkoba Ibda Edward Pranajaya Purba kepada wartawan usai pemusnahan mengatakan, jika perkara ini sebelumnya berkas tahap satunya telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kaimana. Untuk kasus ini kita sudah tahap 1, hanya tinggal menunggu berita acara pemusnahan barang bukti. Kasus ini kita tahap 2 kan. Ya, jadi perkembangannya sejauh ini kasus ini setelah kegiatan kita hari ini siap untuk kita tahap 2 kan. Kira-kira kapan itu? Kita usahakan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi minggu ini kita sudah bisa tahap 2. Kemudian untuk tersangka sendiri ditahan di Polres atau? Karena menimbang situasi seperti ini, ya, di mana dari lapas pun mungkin tidak sembarang tahanan yang bisa masuk. Jadi mungkin nanti kami koordinasikan apakah dititip di sini atau kita limpahkan ke lapas. Itu kan menimbang situasi COVID saat ini. Jadi kita ada beberapa pertimbangan yang tujuannya adalah menyelamatkan ya, rekan-rekan kita lah, mencegah dari bahaya yang tidak kita inginkan. Mantan Kanit Pidum Satreskrim Polres Kaimana ini juga menyebutkan pihaknya terus melakukan pengembangan kasus ini. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala, salah satunya yakni terkait dengan sarana transportasi dari dan ke Kaimana akibat adanya pembatasan penerbangan. Kita masih kembangkan, adapun kendala kita saat ini adalah minimnya sarana transportasi. Ya, minimnya sarana transportasi ke dalam maupun keluar Kaimana. Nah, kita juga berusaha untuk melakukan pengembangan. Ya, sudah ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Nanti untuk perkembangannya bagaimanapun kita pasti akan sampaikan ke rekan-rekan pers. Di akhir keterangannya, Kasat juga mengungkapkan akibat dari perbuatannya tersangka diancam hukuman 20 tahun penjara karena diduga melanggar pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak
10 miliar rupiah. Diketahui kasus ini bermula ketika polisi dari Satuan Narkoba Polres Kaimana pada Jumat 25 Juni 2021 lalu menggagalkan aksi seorang kurir narkoba berinisial EM 37 tahun yang akan menjual paketan sabu senilai puluhan juta rupiah di kawasan Bantemi, Kaimana. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, terkait kejadian yang terjadi di Kota Sorong oleh Satpol PP yang membubarkan kegiatan vaksinasi oleh Partai Nasdem, Gubernur mengatakan seharusnya pemerintah ikut mendukung kegiatan partai karena menyangkut program nasional. Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan yang juga sebagai Ketua DPD Partai Nasdem kepada awak media di Manokwari Senin kemarin menanggapi langsung pertanyaan media tentang insiden tersebut. Menurut beliau, partai politik adalah mitra pemerintah yang sudah seharusnya mendukung program pemerintah, apalagi persoalan kemanusiaan. Ya, kita berangkat dari kejadian di Kota Sorong, di terminal ya, Demo Sorong, di mana Partai Nasdem yang melakukan vaksinasi di sana. Nah, Partai Nasdem ini kan selaku Ketua DPD Partai Nasdem Provinsi Papua Barat, tapi juga kapasitas juga sebagai gubernur. Dan kita laksanakan vaksin di sana. Nah, yang terjadi di sana karena ya bagi saya mungkin miskomunikasi, tapi juga mungkin kita juga tidak memahami aturan yang ada dalam penanganan pandemi COVID-19. Di mana kita bisa bedakan ya dalam situasi normal dan situasi bencana. Yaitu ada situasi normal, ada situasi bencana non alam. Dalam hal ini pandemi COVID-19. Sehingga dengan demikian berbagai pihak punya kepedulian kemanusiaan. Di mana kita tahu bahwa partai politik ya di Indonesia ini pada umumnya adalah partai yang mendukung pemerintah. Termasuk Partai Nasdem juga adalah partai pendukung pemerintah dalam semua program dan kebijakan yang ada. Baik di tingkat pusat, di daerah, bahkan sampai di tingkat RT dan RW. Itu kita mendukung gitu. Mendukung. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan jika ada statement yang menyatakan Partai Nasdem menggunakan alat pemerintah, jelasnya setiap situasi harus dibedakan, seperti tenaga kesehatan, vaksin yang digunakan milik pemerintah, karena vaksin tidak diperjualbelikan. Ya, di mana Pak Wali Kota menganggap bahwa Partai Nasdem ya melaksanakan vaksin itu dengan menggunakan fasilitas negara atau fasilitas pemerintah. Nah, saya paham apa yang disampaikan bahwa fasilitas pemerintah dan fasilitas negara itu kita harus bedakan ya. Kondisi normal dan kondisi kemanusiaan. Ya, itu harus kita bedakan itu. Beliau melihat karena menggunakan fasilitas negara atau daerah pemerintah dalam hal ini tenaga medisnya. Harus ada tenaga medis yang memang kita kerjasama dengan pemerintah. Terus ada vaksinnya, ya toh? Ada vaksinnya. Nah, kita tahu bahwa ini sudah jelas tadi ya. Semua pihak punya kepedulian tadi untuk penanganan pandemi COVID-19. Dengan demikian, kita tahu vaksin ini tidak dijual belikan. Vaksin tidak ada di apotek, vaksin tidak ada di toko. Partai politik bekerja sama dengan pemerintah provinsi, yakni Dinas Kesehatan dengan melibatkan 14 tenaga kesehatan yang dibawa dari Manokwari ke Sorong dan bantuan tenaga kesehatan dari Kabupaten Sorong. Surat pemberitahuan dari partai telah disampaikan kepada Satgas COVID-19 Kota Sorong, Polres Sorong Kota dan Kasat Intel. Kegiatan kemanusiaan cukup melayangkan surat pemberitahuan dan dijalankan, tidak perlu menunggu izin. Walaupun vaksinasi berjalan dengan insiden larangan dari Pemkot Sorong, namun Ketua DPD Partai Nasdem yang juga Gubernur mengapresiasi warga Kota Sorong yang antusias mengikuti vaksinasi hingga mencapai 1.000 lebih. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna menuju Merdeka Belajar bagi pelajar SMA, SMK di Manokwari, Senin kemarin dilakukan vaksinasi massal bagi pelajar SMK 1 dan 2 Manokwari. Untuk memastikan jalannya vaksinasi, Gubernur Papua Barat bersama Kajati Papua Barat meninjau langsung jalannya vaksinasi. Vaksinasi bagi pelajar SMK Negeri 1 dan 2 Manokwari berlangsung Senin kemarin di Aula SMK Negeri 2 Manokwari. Program vaksinasi bagi pelajar tingkat SMA, SMK di Papua Barat telah di-launching Gubernur Papua Barat pada 20 Agustus lalu.
Hal ini dilakukan agar program Merdeka Belajar di tengah pandemi COVID-19 yang dicanangkan oleh Gubernur dapat terlaksana. Karena belajar yang efektif, haruslah ada pertemuan antara guru dan murid. Datang untuk menyaksikan melihat vaksinasi yang dilakukan secara massal bagi anak-anak sekolah, tapi juga tenaga pendidikan dan juga untuk menuju tatap muka terbatas. Dan juga tanggal 20 Agustus 2021 yang lalu di SMA 1 kita sudah launching Merdeka Belajar dan tatap muka terbatas. Dengan demikian hari ini kita pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Dinas Kesehatan, tugas medisnya bekerja sama dengan kabupaten dan juga Dinas Pendidikan dan juga kepala sekolah SMK 1 dan 2 untuk melaksanakan vaksinasi bagi siswa. Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan, Kejati Papua Barat Wilhelmus Lingitubun, Kabinda Papua Barat yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Barnabas Doan Siba meninjau langsung jalannya vaksinasi tersebut. Lebih lanjut disampaikan Gubernur agar program Merdeka Belajar di Papua Barat dapat terlaksana, maka orang tua dari para pelajar di Papua Barat harus ikut mendukung anak-anak untuk mengikuti vaksinasi. Vaksinasi yang berlangsung Senin kemarin mendapatkan respon yang baik dari para pelajar SMK Negeri 1 dan 2 Manokwari. Untuk itu para siswa SMA di seluruh Papua Barat pun siap untuk mengikuti vaksinasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa di HUT ke-59 Televisi Republik Indonesia terus diingatkan untuk selalu memberikan informasi, hiburan yang sehat dan juga kontrol serta perekat sosial bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Perayaan HUT TVRI ke-59 dilaksanakan upacara di kantor TVRI Pusat dan diikuti secara daring oleh seluruh LPP TVRI. Dalam upacara tersebut, semua peserta upacara menggunakan pakaian adat dari Sabang sampai Merauke. Upacara tersebut juga diikuti LPP TVRI Stasiun Papua Barat dengan menggunakan pakaian adat Papua. Direktur LPP TVRI Imam Protoseno dalam arahannya mengatakan, meski di masa pandemi COVID-19, TVRI harus tetap melaksanakan penyiaran, menjalankan tugas dan fungsinya dengan memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan demikian, dalam kondisi yang bagaimanapun, TVRI harus tetap bersiaran. TVRI harus tetap teguh menunaikan amanahnya, seperti yang tertuang dalam PP nomor 13 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik. Dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TVRI harus memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan komitmen kita untuk terus berkinerja dan bersiaran dalam kondisi, terdapat hal-hal yang secara umum dapat saya sampaikan sebagai pencapaian yang dapat kita peroleh sejak tahun 2020. Usai mengikuti upacara secara daring dilanjutkan dengan upacara syukuran oleh TVRI Papua Barat yang ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Stasiun TVRI Papua Barat Asmet Takalumang dan diserahkan kepada beberapa staf sebagai perwakilan. Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Barat Asmet Takalumang dalam sambutannya mengatakan, di akhir tahun 2022 status karyawan di TVRI adalah PNS dan juga P3K. Sehingga ia berharap agar ada kebersamaan untuk maju bersama, serta diharapkan dukungan dari semua pegawai LPP TVRI Stasiun Papua Barat. Mungkin kita berpikir untuk masa depan teman-teman menyangkut status. Itu yang kita sampaikan. Karena pada akhir tahun 2022, informasinya tadi sudah tidak ada lagi tenaga kontrak. Di TVRI itu hanya cuma 2 yang ada, ASN, PNS, dengan P3K. Jadi kita akan berjuang terus untuk teman-teman sini, berjuang untuk menjadi P3K. Kita akan berjuang mati-matian, itu harapan saya. Jadi
selama saya bertugas di sini sudah hampir 1 tahun saya bersama-sama dengan teman-teman. Ya, saya sangat berharap ada dukungan dari teman-teman. Sama-sama kita berjuang, walaupun dalam keterbatasan. Memang kita stasiun baru. Ini masih dalam proses yang mungkin masih panjang ya, karena bersama kita bergelut dengan soal anggaran. Anggaran kita ini masih dikelola oleh pusat. Ya mungkin tahun 2022 mungkin belum diserahkan ke sini karena posisi kita juga masih belum lengkap. Terutama posisi-posisi untuk menempati posisi tertentu, untuk jabatan-jabatan tertentu, khusus untuk pengelolaan keuangan itu kita belum terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, mungkin anggaran sudah bisa dilimpahkan ke kita di sini untuk mengelolanya. Kita belum ada PPSPM, kita belum ada PPK, dan kita belum ada bendahara. Nah ini yang paling prioritas, 3 ini kita harus ada di sini. Sementara yang lain, posisi kita saat ini juga fasilitas gedung dan tanah yang kita tempati di sini, termasuk beberapa aset itu masih milik pemerintah daerah. Jadi saya akan berusaha dalam tahun ini, mudah-mudahan bertepatan dengan ulang tahun pertama LPP TVRI Stasiun Papua Barat tanggal 28 Oktober, kita berharap aset ini sudah diserahkan. Kita berharap kita berjuang bersama-sama. Sebetulnya dengan perayaan HUT LPP TVRI ke-59 bangkit dari pandemi, satukan negeri, maju bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasyu menyerahkan uang tunai sebesar 150 juta rupiah kepada pihak keluarga almarhumah Waita Manibui di ruang belajar P2 Tim Teluk Bintuni, Jumat 20 Agustus 2021. Di hadapan pihak keluarga, Bupati Petrus Kasyu menyampaikan turut berduka yang mendalam dan rasa hormat atas dedikasi almarhumah selama mengabdi bagi daerah dan masyarakat. Bupati menjelaskan santunan yang diberikan kepada pihak keluarga bukan semestinya dinilai sebagai bayaran. Pasalnya, Bupati menyebutkan jika nyawa manusia tidak bisa dinilai dengan harta benda. Akan tetapi, lewat santunan yang diberikan, Bupati menyatakan menjadi simbol rasa terima kasih pemerintah kepada almarhumah atas kontribusinya semasa hidup. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas pengorbanan jiwa dan raga almarhumah kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami mendoakan kiranya diberikan kekuatan ketabahan, dan pemerintah tidak mampu membayar nyawa manusia. Kita tidak mampu membayar nyawa manusia karena nyawa manusia itu tidak ada nilainya. Tapi apa yang bisa pemerintah lakukan berdasarkan dengan ketentuan yang diarahkan dari pusat berkaitan dengan mereka yang gugur dalam berusaha melayani masyarakat di saat pandemi COVID ini. Kami hanya mampu memberikan sesuai dengan kemampuan daerah saat ini, yaitu sebesar 150 juta. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Kaimana Freddy T melaunching aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau SIKDA Generik milik UPTD Puskesmas Kaimana di Aula Puskesmas. Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana di Puskesmas Kaimana disambut dengan pengalungan bunga dan tarian Seka Kaimana oleh perawat pada Puskesmas Kaimana dengan menggunakan APD lengkap. Kepala Dinas Kesehatan Kaimana Arifin Sirveva dalam sambutannya mengatakan, penggunaan aplikasi SIKDA di setiap puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas. Dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas mewajibkan sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta menyelenggarakan sistem informasi kesehatan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan yang menjamin
ketersediaan data dan informasi secara cepat, tepat waktu dan akurat, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bahan membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas, baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan operasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dalam rangka mendukung penerapan penggunaan aplikasi Sipda generik di Puskesmas Kaimana, telah dilaksanakan pelatihan aplikasi Sipda generik secara daring. Sementara itu, Bupati Kaimana Fredity dalam sambutannya mengatakan selaku kepala daerah bangga dan mengapresiasi kepada jajaran Puskesmas Kaimana. Pertama-tama sebagai kepala daerah sudah tentu kami merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada Puskesmas Kaimana. Kita berikan apresiasi dulu. Semoga ini bisa menjadi contoh bukan hanya pada puskesmas. Bupati juga mengatakan penggunaan sistem informasi elektronik di Puskesmas Kaimana merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, yakni mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Terapkan aplikasi Sipda generik ini di Puskesmas, ini merupakan salah satu visi dari kami, saya dan Wakil Bupati, yaitu mewujudkan masyarakat Kaimana yang maju, adil, dan sejahtera, dan juga sumber daya manusia berdasarkan kearifan lokal. Setelah melakukan launching, Bupati dan Wakil Bupati Kaimana melakukan simulasi pemeriksaan mulai dari loket pendaftaran hingga ke ruang pemeriksaan dan proses pengambilan obat di apotik pada Puskesmas Kaimana. Hadir dalam acara launching tersebut Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada, Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta, Dandim 1804 Kaimana Letkol Infantri Khairi Suhanda, dan Nyon 764 Iambabawa Letkol Infantri Dwi Dipoyono, Kajari Kaimana Wahyudi Eko, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Dinar Pakpahan, serta sejumlah pimpinan OPD lainnya. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 34 anggota Polres Manokwari dan 5 anggota Paskibraka mendapat piagam penghargaan dari Kapolres. Kapolres menyebutkan pemberian penghargaan sebagai catatan penilaian kepada anggota atas kinerja mereka. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Minjaya menyerahkan penghargaan kepada 34 personil anggota polisi di halaman apel Mapolres Manokwari pada Senin 23 Agustus kemarin. Selain itu, penghargaan diberikan juga kepada 5 orang paskibraka yang bertugas pada tanggal 17 Agustus 2021 kemarin di Kampung Dobut, Distrik Manokwari Selatan. Kapolres mengatakan pemberian penghargaan ini tidak diberikan kepada semua anggota, tetapi dipilih dari beberapa anggota yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kapolres menyebutkan pemberian penghargaan ini jangan dilihat dari piagam semata, tetapi di situ terdapat catatan kinerja anggota, terutama dalam 13 komponen dalam mendongkrak kepribadian dan kinerja mereka. Lembaga atau institusi terhadap anggota sekalian, bukan berarti tidak semuanya tidak, tetapi memang dipilih dari beberapa yang bagus atau melaksanakan kegiatan yang bagus. Dan penghargaan ini jangan dilihat hanya sebuah piagam, tetapi juga di situ untuk catatan kinerja anggota sekalian itu sangat bermanfaat, terutama dalam 13 komponen. Di situ akan mendongkrak daripada nilai, daripada kepribadian ataupun kinerja rekan-rekan sekalian. Yang ketiga, Kapolres menambahkan pemberian penghargaan ini nantinya dapat memacu agar anggota dapat berprestasi untuk bekerja lebih baik kepada institusi dan juga kepada masyarakat. Meski di masa pandemi, Kapolres berharap anggotanya tetap menjaga kesehatan saat sedang melaksanakan tugasnya di lapangan, menjaga protokol kesehatan. Dengan penghargaan ini dapat memacu bagi anggota sekalian untuk mari kita sama-sama berprestasi, bekerja lebih lagi yang terbaik untuk institusi dan masyarakat. Demikian juga untuk memacu daripada anggota yang lainnya untuk dapat bagaimana caranya dapat berprestasi. Karena apa? Semakin tahun zamannya sudah
berubah, semuanya sudah menggunakan IT, semuanya sudah menggunakan aplikasi dan lain sebagainya, sehingga penilaian kinerja Polri juga semakin banyak menggunakan hal-hal yang semakin maju. Dan yang ketiga ada yang Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka pengabdian Akabri Angkatan 90, Kapolda bersama Pangdam 18 dan Kepala BNN Papua Barat mengadakan gowes sambil membagikan sembako ke distrik Manokwari Timur. Dengan mengambil start dari Satpol Airut Polres Manokwari, pagi tadi rombongan Kapolda dan Pangdam 18 Kasuari melakukan gowes sambil membagikan sembako kepada masyarakat yang berada di distrik Manokwari Timur. Mulai dari asrama pelayaran, Kwawi, Arowi, Susweni, dan berakhir di Pantai Petrus Kaviar Amban. Selain menggunakan sepeda, Kapolda dan Pangdam 18 Kasuari juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Masyarakat Arowi Distrik Manokwari Timur Dorce Awo menyampaikan apresiasi kepada rombongan Kapolda dan Pangdam yang telah memberikan bantuan kepada mereka di kampung Arowi. Ia mengatakan selama masa pandemik ini, hanya TNI Polri yang peduli kepada masyarakat dengan turun langsung menyerahkan bantuan sembako ke tengah-tengah masyarakat. Kami tidak mengharapkan atau berpikir jauh bahwa nanti bapak-bapak datang menengok kita di sini. Dampak dari COVID-19 ini membuat usaha-usaha kami, kaki lima yang ada, tidak berjalan. Dan kami sangat susah. Kami bingung mencari hidup yang bagaimana. Tapi tiba-tiba ada informasi yang bapak-bapak datang untuk memberikan kami sembako. Kami tidak melihat dari sembakonya, tapi kami lihat dari kehadiran bapak-bapak yang datang mengunjungi kami di hari ini. Dan satu kebanggaan khusus bagi saya secara pribadi. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan, kegiatan hari ini merupakan kegiatan pertama mereka membagikan sembako dengan bersepeda dalam rangka pengabdian Akabri Angkatan 90. Pemberian bantuan sembako ini sangat antusias diterima oleh masyarakat yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kapolda berharap ke depan ini menjadi bentuk perhatian bersama pemerintah daerah. Sosial juga ya, sambil bersepeda untuk menjaga imun kita, kesehatan kita, sehingga kita dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, ada tadi beberapa titik kita melaksanakan itu dan masyarakat sangat antusias sekali dan sangat senang sekali. Ini bentuk perhatian kita kepada masyarakat yang memang kebetulan saat ini menghadapi pandemi COVID. Pada hari ini memang sebenarnya nanti juga ada event selanjutnya ya. Setelah ini pertama kita melaksanakan ini dalam rangka pengabdian ya Akabri itu Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kalau dulu namanya Akabri ya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Yayasan Al-Fatih Kafah Nusantara menyerahkan beasiswa Merah Putih kepada siswa SLTA dan mahasiswa sebanyak 102 orang. Maksud dan tujuan pemberian beasiswa oleh Yayasan Al-Fatih Kafah Nusantara atau AFKN adalah untuk mengingatkan kembali perjuangan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia serta memberikan kontribusi nyata di dalam mengisi kemerdekaan. Selain itu, pelaksanaan penyerahan bantuan Merah Putih Sa'a Aur Sa'a atau Satu Bantu Satu diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan para siswa dan mahasiswa. Adapun jumlah penerima beasiswa bantuan Merah Putih Sa'a Aur Sa'a tahun 2021 ini sebanyak 102 orang, yang terdiri dari mahasiswa sebanyak 45 orang, yang berasal dari Setia Al-Mahdi Fakfak, Setia Asi Syafi Iya Fakfak, Stikip Nuwar Fakfak, Setie Otto Gesler Fakfak, dan STT GPI Fakfak. Serta sekolah lanjutan tingkat atas sebanyak 9 sekolah untuk siswa sebanyak 57 orang.
yang tersebar di Kabupaten Fakfak. Ada juga bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang sedang kuliah di luar negeri, di antaranya Universitas Bahasa Arab di Sudan 2 orang, Universitas Tokyo Jepang pada Fakultas Teknik 1 orang, SMA Al-Khatib Internasional di Turki sebanyak 1 orang. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Fakfak Untung Tamsil, Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom, yang juga diberi kesempatan menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa secara simbolis, serta orang tua siswa dan mahasiswa. Kegiatan pemberian beasiswa Sa'a Aursa 1 Bantu 1 dipantau langsung secara daring oleh Presiden Yayasan Al-Fatih Kafah Nusantara, Ustadz Fadlan Rabani Al-Garamatan, dari kantor pusat AFKN. Kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Jumlah yang hadir juga terbatas. Dari Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, para hamba Tuhan GKI di Tanah Papua Klasis Teluk Bintuni menggelar doa bersama di Gedung Sasana Karya Pemda Teluk Bintuni yang diikuti Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkup Pemda Teluk Bintuni. Doa bersama penuh hikmat ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah singkat yang dilayani Pendeta Peter Solisa sebagai pelayan firman. Sedangkan doa berantai bagi pemerintah, TNI Polri dan Satgas COVID-19 dibawakan 2 pendeta yakni Pendeta Jorgen Mokai dan Pendeta Cleon Tomisa. Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni Pendeta Stephen Awi dalam sambutannya menerangkan, pelayanan doa bersama pemerintah ini merupakan program pelayanan GKI di Tanah Papua khusus di bulan Agustus 2021. Pendeta Awi menjelaskan, tujuan pelayanan doa bersama adalah adanya kepedulian dari GKI di Tanah Papua atas kondisi daerah saat ini akibat pandemi COVID-19. Dan doa yang kami laksanakan dalam rangka memutuskan rantai pandemi COVID-19. Kita punya angka kematian pada bulan Juni itu sangat tinggi sekali, sehingga kami rapat dan kami berkesimpulan bahwa ini harus lakukan doa untuk bagaimana Tuhan angkat balik daripada kita dari Kabupaten Teluk Bintuni. Sehingga ini kami akan akhiri pada bulan September akhir, Agustus akhir, dan kami akan evaluasi dengan doa yang kami dalam laksanakan ini. Kami akan evaluasi untuk bagaimana tiap bulannya kami akan laksanakan itu, nanti kami akan melakukan evaluasi. Sementara itu, Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop menyampaikan terima kasih serta apresiasi atas pelayanan para hamba Tuhan tersebut. Wakil Bupati berharap dengan pelayanan yang dilakukan oleh segenap hamba Tuhan di Klasis GKI Teluk Bintuni, maka pandemi COVID-19 yang menjadi musibah bangsa saat ini dapat berakhir. Dan saya mengharapkan program ini bisa saling mendukung dan tetap dilaksanakan apa yang kita lakukan bersama untuk kita masing-masing. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan doa ini, doa yang kita ucapkan ini ikhlas memohon perlindungan sehingga apa yang menjadi musibah untuk kita ini dapat terhindar dari apa itu Tuhan mencoba untuk kita semua. Pada pelayanan doa ini, sejumlah hamba Tuhan GKI yang turut mengambil bagian diantaranya Pendeta Ivon Bawole, Pendeta Iser Salelato, Pendeta Blandina Weyai, Pendeta Francina Jamlai, Pendeta Julius Fonotaba, Pendeta Joyce Toisuta, Guru Jemaat Sopater Mofu, dan Syama Stepanus Balubun. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, apabila berkunjung ke Kabupaten Pegunungan Arfak, jangan lupa sempatkan diri untuk berkunjung ke Pasar Irai untuk berbelanja sayur dan juga buah segar hasil petani dari Kabupaten Pegunungan Arfak. Keunikan Kabupaten Pegunungan Arfak tidak hanya menawarkan pesona alamnya, namun hasil alam yang dikelola oleh petani dari Kabupaten Pegunungan Arfak juga tidak kalah dibandingkan daerah lain. Untuk mendapatkan hasil bumi, Anda bisa langsung datang ke kebun masyarakat atau sempatkan diri berbelanja di Pasar Irai yang berada di distrik Anggi. Banyak sayuran dapat Anda temui seperti wortel, daun bawang, kucai, kol, tomat, markisa,
kentang, dan juga stroberi. Ice, salah satu pedagang di Pasar Irai, mengatakan pasar dibuka dari jam 6 hingga jam 7 pagi atau hanya 1 jam dan terdapat bermacam aneka ragam sayuran dan juga buah-buahan dengan harga yang sangat beragam dari Rp5.000 hingga Rp20.000 dan pasar pagi ini hanya dibuka pada hari Rabu dan Jumat. Jadi mama tadi buka dari jam berapa? Jam 7. Dari datang jam berapa di sini? Jam 6 ya? Sampai jam berapa? Jam 7 baru pulang ya? Kalau ini mau dong jual nih hasil sendiri nih? Iya, hasil sendiri. Apa saja yang mama dong biasa jual? Kalau dia punya harga sendiri? Harga dari harga berapa? Itu begini 20 juga besar itu 20. Kentang juga besar itu 20. Kentang itu 10. Kecil itu 4 kemarin. Kalau mama ini apa? Pasar buka hari-hari apa sih? Hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Hari Jumat, oke. Ini hari. Beberapa pedagang yang berjualan berasal dari distrik Anggi, antara lain di daerah Bahama, Testega, Catu Bay, dan juga Irai, serta beberapa daerah lainnya. Dengan adanya pembeli yang membeli hasil pertanian, masyarakat diharapkan perputaran ekonomi bagi petani di distrik Anggi dapat terus berjalan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Puluh 9 tahun TVRI bangkit dari pandemi, satukan negeri.